Horas, Horas, Horas. Balik Akademi hadir kembali di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita akan bahas lagi-lagi tentang Jessica Kumala Wongso, rekayasa yang dilakukan oleh Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya 2016, Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimumnya, dan Muhammad Nur Al-Azhar sebagai saksi ahli yang dipakai dari Bareskrim ya, sebagai Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dan Christopher Harimanrianto yang diberi tugas oleh Krisnamurti saat itu sebagai ahli ya. Kedua ahli forensik ini dengan sengaja merekayasa, mengaburkan, menganimasi ya dua software gratis yang didapati ya, kita dapati secara terang-terangan, tercatat di metadatanya adalah iRedsoft ya, iRedsoft. Dan ketika dia maju di persidangan, Muhammad Nur Al-Azhar itu didapati menggunakan software gratisan juga, yaitu FreeMake. Nah, kedua software gratisan inilah dipakai untuk mengurangi, mereduksi, mengotak-atik lebar frame, tinggi frame, laju frame, jenis kodek ya, sehingga apa yang ditampilkan oleh JPU, apa yang ditampilkan oleh kedua ahli forensik di persidangan, dan apa yang diamati oleh ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU, terutama psikolog dan kriminolog, itu adalah sudah hasil rekayasa ya dari kedua ahli forensik penipu tersebut ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi inilah ya, rekayasa di kepolisian itu ya biasanya melibatkan ahli-ahli ya untuk melancarkan rekayasa mereka. Sebagian dari ahli itu datang dari ahli psikologi dan ahli kriminologi. Inilah yang dimanfaatkan. Mulut mereka inilah dimanfaatkan untuk meyakinkan hakim bahwa tidak ada rekayasa, otentik. Nah, seperti yang diamati oleh ahli psikolog yang akan kita bahas ini, yaitulah dia mengamati video CCTV yang sudah hasil perbuatan rekayasa dari kedua ahli forensik digital tersebut, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, yang dipakai oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti di Polda Metro Jaya, sehingga hasilnya ya hakim teryakinkan ya, Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo, dengan asumsi mereka memang tidak berkomplot dengan Tito Karnavian. Nah, ahli psikolog yang dipakai oleh Tito Karnavian ini di persidangan pada tahun 2016 ya, psikolog bernama Antonia Rati Anjayani, PSI ya, sarjana psikologi. Nah, dia ini saya tidak tahu ya, dengan kepercayaan dia dalam mengamati video CCTV yang sudah kabur tersebut ya, dengan analisanya saya tidak tahu dia memang tidak paham apa resolusi video, atau memang dia tidak mau tahu, atau memang dia bekerja sama, kan kita nggak tahu itu ya. Jadi ada tiga kemungkinan: memang dia tidak paham tentang resolusi video ya, tetap saja dia paksa untuk mengamatinya ya, menganalisanya, atau yang kedua dia tidak mau tahu dengan nasib orang ya, dan tidak berkomplot. Dan yang ketiga memang dia berkomplot gitu loh, memang dia sudah ahli pesanan ya. Jadi kita tidak tahu tiga kemungkinan itu mana yang benar. Tapi coba kita analisa ya kata-kata dia di dalam persidangan. Ya, pertama bahwa ahli pertama, dia mengatakan ini ahli pertama diundang penyidik untuk mengamati CCTV di kantor Polda Metro Jaya selama 1 jam dan tidak ada kesimpulan apa-apa. Selanjutnya, ahli mengamati CCTV di kantor ahli ya, di kantornya dia ya, Antonia Rati Anjayani ini, lebih kurang 4,5 jam untuk mengamati apakah perilaku lazim dari terdakwa dari masuk ke Cafe Olivier, berarti di kamera 17 ya, sampai dengan korban keluar dari Cafe Olivier, berarti Mirna Salihin, ketika dibawa dengan kursi roda ya, di kamera 1 dan CH17 dari Cafe Olivier. Dan ahli menyimpulkan adanya perilaku yang tidak lazim dari terdakwa. Nah, inilah ya, psikolog ini pintar kali ya, mencocok-cocokkan ini tidak lazim, ini lazim, dari
menonton video CCTV yang sudah di perbuatan kabur Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan software gratisan itu ya, Freemake dan iRedShock. Ya, inilah dengan kabur pun sangat percaya diri nih ya. Apakah dia butuh popularitas? Karena kasus itu dulu media attention-nya luar biasa ya. Ya, jadi memang ini mungkin bisa jadi ya butuh pamor pamor media, dan memang dia sekarang termasuk psikolog ternama ya di Indonesia karena kasus Jessica Kumala Wongso itu ya, Antonia Ratianjayani ini. Yang kedua, bahwa kesimpulan yang ahli buat berdasarkan CCTV yang diamati ahli bersama tim. Jadi dia punya tim. Herannya ya, satupun di antara tim itu apakah tidak pernah mengatakan ini kok kabur ya, ini kok nggak seperti biasa yang kita amati gitu. Nggak ada itu pertanyaan itu ya. Hebat timnya ini ya, satupun tidak ada yang mencurigai video CCTV itu sudah kabur-kabur perbuatan kedua ahli penipu Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Yang ketiga, bahwa kesimpulan dari CCTV dibuat oleh ahli bersama tim untuk menjaga keobjektifannya dan dibuat secara independen tanpa intervensi dari pihak kepolisian. Ya tetap saja ada intervensi ya, karena produk CCTV yang diamati oleh psikolog Antonia Ratianjayani ini adalah produk dari Polda Metro Jaya yang merupakan hasil dari rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi ya tetap aja intervensinya adalah ya CCTV yang kalian amati itu ya, video CCTV yang mereka amati itu. Yang keempat, bahwa saat ahli melihat CCTV, menurut pendapat ahli ada perilaku terdakwa yang tidak wajar dan tidak lazim. Yang pertama, perilaku terdakwa saat menunggu kedatangan saksi Hani dan korban Mirna. Menurut pendapat ahli, perilaku yang demikian bukan hal yang umum apabila sedang menunggu teman. Kedua, mestinya terdakwa menolong korban dan akan terlihat ada kepanikan dan akan ada gestur khawatir. Namun perilaku terdakwa seperti penonton dan menurut ahli itu tidak lazim. Ketiga, ketika temannya meninggal, terdakwa eksis di sosial media. Ini merupakan tidak lumrah dan tidak lazim. Ahli berpendapat empatinya terdakwa tidak berkembang dengan baik ya. Nah di sini dia bilang yang pertama, pada saat tidak lazim pada saat menunggu kedatangan saksi Hani dan korban, tidak wajar katanya. Padahal di sana ada aktivitas WA chat Jessica ya, 1627, 1629 dan 1702. Dibilang tidak lazim ya, orang menunggu biasa aktivitas chat ya, tapi di sini tidak dianalisa untuk mendukung narasi cemas menunggu kedatangan Hani, Mirna dan lainnya ya. Inilah psikolog ini kesimpulannya sangat prematur ya, dan tidak menganalisis secara komprehensif karena ada data yang diekstraksi oleh Herman Franciscus Aritonang ya dari Puslap 4 Bareskrim juga. Di sana dia melakukan aktivitas chat 1627, 1629 dan 1702. Bagaimana dikatakan tidak lazim ya, buka-buka HP kok. Terus kedua, mestinya terdakwa menolong korban dan akan terlihat ada kepanikan dan akan ada gestur khawatir. Nah ini lagi ya pengamatan dari video CCTV yang sudah rusak, sudah kabur, dan dia bisa menyimpulkan tidak terlihat ya, terdakwa menolong korban akan terlihat ada kemana. Dia menyimpulkan tidak ada kepanikan dan gestur khawatir. Bingung saya, kan bisa saja ya itulah tadi ya, dipotong oleh Muhammad Noah Al-Azhar, dibuang ketika gerakan-gerakan tertentu dari Jessica, dipotong, dibuang frame-frame itu. Karena di kanal 17 ada ribuan frame dibuang Muhammad Noah Al-Azhar, di kanal 6 juga ada 90.000 frame juga lebih dibuang oleh Christopher ya, di kanal CH6 ya. Ada juga di CH09 dibuang 100 frame, CH07 ada 50 frame. Jadi ya itulah ya, ketika dia apa yang perlu diamati itu dibuang, ya terciptalah kesimpulan prematur dari psikolog ini ya. Terus terdakwa eksis di sosial media, ini merupakan tidak lumrah dan tidak lazim. Ahli berpendapat empatinya terdakwa tidak berkembang dengan baik. Ini mungkin psikolog yang zaman bahulak ya, zaman dulu ya. Sekarang orang eksis di mana-mana, bahkan penguburan mamanya pun, bapaknya pun eksis juga dia di media sosial ya. Sekarang sudah lazim. Jadi kelaziman dan kelumrahan atau sebaliknya ketidaklaziman dan ketidaklumrahan itu kan tergantung generasi ya. Kalau menurut saya tergantung berasal dari generasi tahun 60-an
Ya, saya tahun 70-an. Ya, itu berbeda apa yang lazim dengan generasi sekarang, ya. Semua eksis di media sosial, bahkan orang tuanya meninggal pun di live kan di YouTube. So what gitu loh. Ya, inilah yang dipakai, ya. Inilah statement atau pendapatnya psikolog ini yang dikutip, ya. Cemas, tidak khawatir. Itu dikutip oleh Binsar Gultum, ya. Pendapat prematur orang ini, ya. Prematur dan subjektif, ya. Inilah karena ilmu ini kan ilmu tafsir, ya. Jadi penafsiran ya tentu ya sangat sangat rentan terhadap bias pendapat pribadi, pengalaman pribadi, ya itulah. Yang kelima, bahwa yang menarik perhatian ahli tidak ketika terdakwa menaruh paper bag di depan terdakwa, bukan di samping. Karena menurut ahli umumnya diletakkan di samping menurut kelaziman apabila kursi di samping terdakwa kosong, kecuali apabila dia mau bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat dia, ya. Ini juga pendapat yang pertama, ya. Ini pendapat lazim tidak lazim itu apakah dia sudah melakukan survei statistik. Misalnya yang lazim adalah 8 dari 10 itu menaruh paper bag atau tasnya di samping, di kursinya di samping atau di meja hanya 2 dari 10, 20%. Ini kan tidak ada statistiknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia tidak paham, ya, ilmu animasi, ya. Paper bag itu bisa turun dari langit juga kalau sudah direkayasa, ya. Jadi inilah ilmu yang dicocok-cocokkan sehingga sesuai dengan narasi dari Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ilmu-ilmu tafsir, ya. Siapapun bisa menafsirkan apa, dan itu hak sebenarnya dalam demokrasi, ya. Tetapi penafsiran yang bebas itu ketika diintervensi dengan input atau media, dalam hal ini video CCTV yang sudah direkayasa, maka ilmu tafsir dia semakin jauh, ya, semakin menghasilkan bias yang sangat tinggi. Yang keenam, bahwa setelah melihat CCTV, ahli berpendapat terdakwa yang paling berpotensi memasukkan sesuatu ke dalam gelas VIC. Nah, ini bias juga, ya. Anda nggak tahu, ya, ada 90 ribuan frame lebih di kanal 17 ketika membuat ini, ya, siapa itu yang membuat kopi itu di kanal 17. Nah, itu kan ribuan frame di situ, ya. Ya, siapa itu? Rangga, ya. Ketika menyiapkan kopi itu ada 64 menit durasi hilang dibuat oleh Muhammad Noel Azhar. Apa yang terjadi di situ? Dan Anda tidak tahu itu kan, karena Anda tidak paham ilmu video editing dan manipulasi digital video, kan, si Antonia Rati Anjayani ini, ya. Dan ketika pada saat itu juga di situ juga Agus Triono mengantarkan, di situ juga tidak dijejak, ya. Jadi ini juga kesimpulan yang sangat bias dan prematur, ya, mengingat kemampuan psikolog ini kan tidak paham dalam manipulasi digital, ya. Yang ketujuh, ahli di persidangan mengatakan bahwa momen di mana proses manipulasi itu dilakukan, yang paling mungkin dilakukan adalah ketika gelas kopi berada di belakang paper bag tersebut. Nah, ini juga, ya, bias sekali. Dan seolah-olah orang ini bisa ahli nujum, ya. Apa yang tidak terlihat dari yang kabur-kabur itu tertutup dibuat paper bag supaya ada motif memasukkan sesuatu, langsung disimpulkan sebagai ahli nujum. Disitulah momen yang proses manipulasi yang paling mungkin, ya. Dan ini diterima oleh Binsar Gultum dan kawan-kawannya. Bayangkan persidangan sesat ini yang memanfaatkan ahli-ahli tafsir, ya. Ahli-ahli tafsir, tetapi yaitu, ya, dipandang sebagai sebuah fakta persidangan. Padahal, ya, ini ilmu tebak-tebakan aja, ya. Kalau ditanya, kenapa Anda bilang ini merupakan paling mungkin? Ya, karena dia lihat video CCTV, kan gitu, kan. Video CCTV-nya produknya siapa? Produknya Muhammad Noel Azhar, si penipu prekayasa itu, ya. Yang kedelapan, penjelasan ahli tentang moment of description yang ada di video CCTV sama persis dengan penjelasan ahli terkait di BAP penipu prekayasa, ya. Jadi saya perhatikan, ya, apa yang dijelaskan oleh ahli ini, ya, psikolog ini, Antonia Rati Anjayani, ya, di persidangan itu sama persis moment of description dari yang ada di BAP Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, yaitu moment of description rekayasa
berdasarkan video CCTV yang mereka rekayasa juga, dan itu dikutip langsung oleh Antonia Rati Anjayani, sama persis moment of description dengan timestamp-nya juga ya. Ya, jadi ya karena dia membaca BAP-nya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto juga ya orang ini. Yang kesembilan, ketika menyimpulkan analisanya, Ali ini percaya kepada polisi. Penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya 2016 bahwa video CCTV yang diamatinya adalah asli tanpa rekayasa karena ia percaya pada kredibilitas polisi. Ya boleh-boleh saja sih percaya pada kredibilitas polisi ya, tapi harusnya Anda lebih percaya pada insting Anda, analisa Anda, otak Anda yang katanya Anda tidak dipengaruhi oleh objektif, tidak dipengaruhi oleh polisi. Harusnya kan Anda ya independen. Ya, kalau Anda lihat kabur ya tolak gitu loh, kecuali memang Anda psikolog yang dipesan untuk mengamankan, melancarkan rekayasa dari Tito Karnavian dan Krishnamurti. Nah, inilah ya kesimpulannya, bahwa di persidangan sesat itu maka akan dimunculkan ahli-ahli sesat ya ahli-ahli sesat. Ya, pertama Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto menghasilkan video CCTV rekayasa. Nah, kemudian video CCTV yang sudah direkayasa itu, dikabur-kaburkan itu, dengan moment of description yang sudah direkayasa itu, diumpankan kepada ahli-ahli lain. Ya, seperti ini, psikolog Antonia Rati Anjayani, ya, terus kriminolog Roni Niti Baskara, dan psikolog Sarlito Wirawan Sarwono, ya mereka diumpankan video CCTV rekayasa itu ya. Terus ahli hukum pidana si Edward Omar Syarif Hiares, ya ahli hukum pidana dari UGM, terus toksikolog Imade Agus Gelgel juga ini diumpankan juga BAP rekayasa dari Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, berikut juga dengan toksikolog Nur Samran Subandi ya yang salah menghitung mundur ukuran anak SD aja, perhitungan anak SD nggak lolos ini ya, dia bilang 1630 1639 padahal 1620 ya, aduh parah ya. Terus saksi-saksi lain juga dipakai ya, seperti Hani Jutabun ya, saksi-saksi palsu untuk mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas, Marlon Apitupulu. Nah, inilah rekayasa ini sudah sedemikian sistemik ya di Indonesia ini, sehingga ya kalau nggak dibenahi oleh Presiden Prabowo ya ini akan rekayasa itu akan berkembang ya. Teknik-teknik rekayasa itu akan berkembang karena kejahatan itu lebih cepat berkembang biak daripada kebaikan ya. Pasti itu ya, kejahatan itu kecepatannya eksponensial daripada kebaikan. Kebaikan mungkin malah kecepatannya melambat. Nah, inilah berbahayanya kalau tidak dipenjara ya, di penjara, dikurung ini, mulai dari Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, maka rekayasa ini akan berkembang biak ya, berkembang biak dengan laju kecepatan eksponensial, sangat cepat, dan itu ya inilah yang membuat nanti negara ini menjadi negara yang gagal ya, karena orang-orang semacam ini itu ada di sistem hukum di Indonesia. Belum lagi kita bicara tentang mafia hukum, perantara ya, tukang sogok antara penyogok dan yang disogok, ada perantaranya seperti Jarod Richard ya, 1 triliun. Jadi sudah sangat rusak hukum di Indonesia ini ya. Ya kalau punya perhatian serius Presiden Prabowo ya membenahi ini ya. Dimulailah pecat itu Tito Karnavian karena dialah otak rekayasa ini. Ya, jangan-jangan dia juga yang mengajari semua juniornya di seluruh kepolisian untuk berbohong, memanipulasi, menipu. Ya. Jahat sekali orang ini. Ya. Lebih jahat dari komunis. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video kita selanjutnya. Horas.